Kenalkan, nama saya Putra Adi Pratama dengan NPM 2020465047. Hari ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Soal yang pertama itu, selama 1 semester saudara sudah mengikuti dan pelajari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jabarkan topik materi menarik apa yang sudah saudara pelajari dan disertakan dengan contoh nyata. Oke, langsung saya jawab. Salah satu topik menarik buat saya yaitu topik materi desain komunikasi visual sebagai ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan daya kreatif yang diaplikasikan dalam berbagai media komunikasi visual dengan mengolah elemen grafis terdiri dari gambar, ilustrasi, huruf, warna, komposisi, dan layout. Contoh nyata dari pengaplikasiannya yaitu berupa poster, brosur, banner, dan komik seperti yang akan saya bahas nanti di soal nomor 4. Dan soal nomor 2, jabarkan secara lengkap unsur-unsur komunikasi berikut. A. Komunikator. B. Komunikan. C. Pesan. D. Media. E. Efek komunikasi. Saya jawab dari komunikator. Komunikator adalah pihak yang berinisiatif mengawali sebuah pembicaraan. Dalam mewujudkan komunikasi yang efektif, seorang komunikator juga berperan dalam memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan, dan masukan yang disampaikan oleh komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikan atau receiver, penerima pesan, adalah yang mendapatkan pesan dari komunikator melalui media. Komunikan atau penerima pesan merupakan sasaran dalam komunikasi. Penerima juga dapat disebut sebagai publik, khalayak, masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pesan. Ada 2 jenis pesan, yaitu pesan verbal dan pesan non-verbal. Pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan suatu kata atau lebih. Bahasa juga bisa dianggap sebagai sistem kode verbal. Pesan nonverbal adalah lambang yang digunakan dalam komunikasi yang bukan bahasa, misalnya gambar artefak, uang pakaian, kial, gestur, bau bawang, para bahasa. Pentingnya pesan nonverbal yaitu gambar dapat digunakan untuk menyatakan suatu pikiran daripada perasaan. Dalam hal tertentu, gambar bisa lebih efektif daripada bahasa. Yang D, media. Media menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan berfungsi sebagai jembatan bagi keberhasilan komunikasi. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Yang E, efek komunikasi. Semua pengaruh komunikasi yang dilakukan secara terencana mempunyai tujuan, yakni memengaruhi khalayak ataupun penerima. Ada 3 kategori dalam efek komunikasi, yaitu efek kognisi, konasi, psikomotorik. Efek kognisi adalah saat komunikan mendapatkan pengetahuan baru. Efek konasi adalah saat komunikan mendapatkan efek emosional dari informasi yang diterimanya. Efek psikomotorik adalah saat komunikan menentukan atau melakukan suatu tindakan dari informasi yang diterimanya. Soal nomor 3. Apa yang saudara pahami terkait hambatan komunikasi? Lalu kaitkan hambatan komunikasi dengan kegiatan belajar dan mengajar daring yang sudah saudara lalui dalam semester ini. Hambatan komunikasi
Hambatan adalah gagasan, yaitu segala sesuatu yang mengganggu kelancaran komunikasi serta akan menghambat kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Hambatan bisa bersifat objektif dan subjektif. Hambatan komunikasi dengan kegiatan belajar daring selama 1 semester ini yaitu lebih ke hambatan eksternal, yaitu suara gaduh, sinyal terkadang lemot, bahkan mengakibatkan keluar dari rumit, suara putus-putus, video buffering, dan bisa menimbulkan hambatan internal, yaitu merasa bosan dan malas karena kecewa. Soal nomor 4. Jabarkan rancangan pesan pada karya yang sudah saudara buat dari tugas individu dengan dikaitkan terhadap unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, dan alasan pemilihan bentuk karya. Terkait unsur komunikasi, yang pertama yaitu komunikator. Saya akan memperlihatkan karya saya, yaitu karya berupa komik strip dari sebuah cerita dari topik berita, yaitu belajar dari rumah, tetap berkarya, dan belajar meski tanpa tatap muka. Pada karya ini ada seorang ibu dan anak yang sedang berbincang-bincang. Itu Bu, lucu bosan deh gara-gara COVID-19 jadi belajar daring kayak gini, jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman, sama bu guru juga. Dijawab, sabar ya cu, ini kan bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, jadi kamu harus sabar dulu ya nak. Iya bu, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya bu. Dan sejak kecil belajar daring di rumah, itu jadi mengerti teknologi informasi digital bu. Hehe. Iya cuy, amin. Nah, selain membantu mengurangi penyebaran COVID-19, pembelajaran daring membiasakan siswa untuk menguasai teknologi informasi digital di era revolusi industri 4.0 ini. Wah, Ucu jadi semangat lagi belajar berkarya di rumah, meski tanpa tatap muka di sekolah, Bu. Nah, gitu dong. Baru Ucu anak ibu. Harus tetap semangat ya, Cul. Seperti itulah ceritanya yang ada di sini. Pada percakapan tadi terlihat si Ucul ya, anaknya ini mengeluh dia bosan belajar daring di rumah, dan si ibu ini mencoba untuk menenangkan si anaknya ini untuk tetap semangat. Nah, selanjutnya pada unsur komunikan, ya diharap komunikan atau siapapun yang melihat karya ini memahami maksud dan tujuan daripada karya ini sendiri. Adapun pesan yang ingin disampaikan pada karya ini adalah di masa pandemi ini untuk memotivasi pelajar atau siswa agar tetap semangat belajar dan berkarya di rumah meski tanpa tatap muka di sekolah. Dan alasan saya memilih pemilihan bentuk karya komik strip yaitu karena memang cocok beritanya tersebut dikemas dalam bentuk karya komik strip sehingga pesan yang disampaikan menjadi positif dan mudah dimengerti. Ya, itulah jawaban puas pengantar ilmu komunikasi saya. Sekian dan terima kasih.